Jadi gue gak tau kayak sebenarnya mau ngebahas apa sih ya, tentang kenapa gue bisa kena mental gitu kan. Kayak itu sebenarnya kan kemarin sempat gue jelasin awalnya. Saya kayak gue trauma masa kecil gitu, kayak dari gue kecil kebetulan gue itu dari umur 2 tahun nyokap sama bokap tuh divorce gitu kan. Terus kayak gue tuh tinggal sama nenek gue, dan mungkin di situ tuh kayak pas di saat gue TK, SD, SMP, SMA gitu tuh kayak gue kayak dapet bullying gitu, dapet bullying. Sebenarnya nggak, bullyingnya cuma dari omongan aja sih, kayak misalnya contohnya bisa perlakuan tapi nggak yang dipukulin gitu tuh enggak. Waktu TK tuh kayak gue pernah inget banget gitu, karena kan gue tuh kayak nggak terlalu diperhatiin gitu loh, karena mungkin nggak sama nyokap, jadi kayak gue tinggal sama nenek gue. Jadi kayak itu kayak masih melekat di otak gue tuh, kayak waktu itu gue kayak harus pakai baju putih kalau nggak salah, terus tiba-tiba gue datangnya pakai baju warna pakai baju batik gitu. Terus kayak gue tuh langsung diteriakin satu kelas gitu. Terus itu tuh nempel sampai sekarang, dan itu tuh kayak sebuah trauma kecil yang mungkin orang menganggap itu hal kecil, hal biasa, tapi itu tuh nggak biasa tau, serius, gue nggak bohong. Terus dan mungkin di saat itu tuh gue kan, mungkin kalau orang yang punya dapat kasih sayang dari orang tua tuh kayak akan pulang tuh kan akan nangis gitu. Itu tuh kayak gue tuh pengen nangis, gue nangis sih kayaknya di situ tuh. Cuman kan gue tuh nggak ada yang ngerasa tidak dapat perlindungan dari siapapun gitu, kayak gue ngomong ke nenek gue nggak mungkin gitu kan. Dan di situ gue tuh kayak ada tante gue lah ya, maksudnya kayak gue tinggal sama nenek gue, terus kayak sampingannya tuh rumahnya sama tante gue gitu. Tapi gue tuh nggak cerita, gue tuh tipikal orang yang mendem gitu loh. Tapi mungkin kalau kalian yang beruntung yang punya orang tua gitu, apa ya, sebenarnya gue tuh mau ngasih saran kepada ibu-ibu gitu. Maksudnya kan mungkin kalau bapak-bapak tuh kan kayak apa ya, kerja gitu ya, berarti kan istri atau ibunya gitu kan. Di saat anak dapat bullying tuh kan otomatis dia itu kayak perlu perlindungan gitu. Kayak misalnya anaknya pulang nangis, mama aku ini, mama aku dibilang ini, dia dibilang gendut, mama aku dibilang bodoh atau apa gitu. Terus kayak si anaknya tuh lagi minta perlindungan, kasih sayang atau dukungan, terus kayak nggak dapet gitu. Misalnya kayak diomelin nih, lu cuman kayak gitu aja lu. Itu tuh kayak salah satu menurut gue tuh salah gitu. Ya memang nggak banyak orang ngerti tentang mental health seperti apa, trauma seperti apa, tapi gue tuh di sini akan menceritakan tentang diri gue, apa yang terjadi sama hidup gue gitu dari kecil gitu. Intinya gue tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua gitu kan. Gue tuh nggak pernah yang namanya dianterin sekolah gitu kan, nggak pernah ya nggak pernah. Kalian bersyukur lah kalau kalian ibaratnya punya orang tua yang masih lengkap, yang dapat kasih sayang gitu kan. Tapi ya itu, gue cuma mau ngasih kayak ngasih tahu ke para ibu-ibu tuh, kalau di saat anak kalian kayak dibully atau apapun tuh, lo harus support anak lo gitu loh. Itu tuh hal sepele tapi sebenarnya berdampak besar gitu loh. Terus kayak buat mungkin anak-anak atau kayak remaja-remaja gitu, kayak misalnya lo tuh punya something yang lo pikirin atau enggak, misalnya kayak lo di sekolahan, sekolah, mesti ini anak kecil lah ya, mungkin kayak anak SD, SMP, SMA, kayak lo tuh jangan mendem. Kayak lo bercerita, tapi nggak semua ibu sih yang bisa apa ya, jadi tempat untuk cerita gitu. Gue tuh makanya sekarang punya anak, gue berusaha untuk bisa menjadi ibu, bisa menjadi teman. Jadi di saat anak gue kenapa-napa, dia tuh akan cerita sama gue gitu loh. Bukan yang dia mau mendam gitu, tapi tetap gue sebagai ibu gitu untuk anak gue gitu. Jadi kayak tapi dia juga bisa menganggap gue sebagai sahabat. Jadi kayak kalau ada apa-apa tuh anak gue cerita sama gue gitu, tapi gue tetap yang kayak menenangkan, kayak gak apa-apa kok gitu. Nah, terus gue tuh waktu SMA inget banget
mungkin gue nggak tahu nih ya. Temen gue sih nggak mau temenan lagi sama dia. Ex temen gue tuh, jadi dulu waktu SMA itu gue tuh kayak mau masuk sekretaris, terus tiba-tiba teman gue tuh bilang kayak emangnya lo cantik mau ngambil sekretaris. Terus akhirnya gue masuk akuntansi, dan itu tuh kayak masih melekat banget di otak gue, kayak gue ngerasa apa gue kurang cantik bla 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 gitu. Terus pas SMP pun sama gitu tuh, gue dapet bullying juga tentang physically. Bullying gue tuh mostly tentang physically gitu-gitu sih. Dan di sisi lain mungkin ada juga yang kayak, ada juga orang yang ngomong bahwa kayak gue broken home gitu. Dan ya udah sampai akhirnya di situ sih gue masih yang kuat, mental gue masih kuat banget mental gue. Tapi ya hancurnya itu, oh enggak, gue merit pertama tuh gue dapet KDRT itu masih yang oke gitu loh. Kayak gue tuh hampir dipukulin setiap hari sama ex suami gue yang pertama. Beda gue nikah 2 kali. Kalau ditanya kenapa bisa divorce, ya udah, pertama karena gue KDRT, kedua karena gue diselingkuhin gitu. Itu aja. Terus sampai akhirnya di saat gue tuh orangnya pendiam, maksudnya kayak gue tuh aslinya introvert, dan gue tuh selalu memendam apa yang gue rasain dari kecil, dan itu sebenarnya nggak bagus gitu. Tapi kan kita juga nggak gampang untuk punya seseorang, apalagi kayak lo, keluarga lo nggak nge-support lo gitu loh untuk menjadi teman cerita. Dan gue tuh bener-bener yang literally gue tuh sendiri, gue pendem dari kecil apapun itu gitu loh. Sampai akhirnya gue punya sahabat pas gue merit kedua. Begitu gue divorce, gue tuh kalau dalam masalah gue cerita sama dia, apapun itu gue cerita. Terus pas gue divorce, dia meninggal. Dan tuh gue hancur banget, kayak gue harus cerita kemana lagi gitu loh. Dia meninggal, kayak kenapa harus dia mati, kenapa gak orang lain aja gitu. Disitulah puncak gue hancurnya gitu loh. Kayak di saat gue sudah menemukan orang yang bisa dengerin keluh kesah gue, terus tiba-tiba itu orang meninggal gitu. Kayak gue tuh kalau punya masalah tentang ex suami gue atau apapun itu ke dia gitu, dia tuh bener-bener yang nyimpen semua rahasia gue, sakit gue, apapun itu, terus tiba-tiba dia meninggal gitu loh. Ya udah, dari situ gue bener-bener yang collab banget, gue hancur banget. Dan after divorce tuh gue baru yang namanya ngerokok, gue baru yang namanya tato, gue baru yang namanya alkohol gitu. Jadi kayak kalau dibilang bandel gue telat, ya mungkin lo nggak ngerasain apa yang gue rasain gitu. Terus kalau ditanya, kak, kan banyak banget yang nanya, kak anak kakak tuh sebenarnya kayak kakak atau enggak. Jadi kalian tuh, gue ngerasa kalau gue itu apa ya, gue nggak tahu gue gagal menjadi ibu atau tidak. Cuman pada saat itu gue itu udah beberapa ke psikiatri, dan psikiatri gue cuman ngomong, saat ini lo depresi parah banget, lo nggak bisa bawa anak lo, karena yang harus lo tolong itu diri lo dulu sebelum lo menolong orang lain. Maksudnya orang lain tuh ya mungkin anak gue gitu. Udah pada saat itu, dan mantan suami gue kan nggak mau ceraiin gue, jadi kayak gue cuma tanya sama dia, lo atau gue yang keluar dari rumah. Dan mantan suami gue bilang bahwa dia nggak akan pernah keluar dari rumah, nggak akan pernah ninggalin anak-anak. Dan gue tuh kan nggak mungkin ya ngasih trauma ke anak gue setiap hari gue berantem sama dia, bla 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 gitu. Dan pada saat itu pun gue bener-bener yang bingung, karena gue tuh seorang ibu rumah tangga yang apa ya, maksudnya kayak mungkin pendapatan gue dari suami gue gitu loh. Kayak gue sempet mikir kayak gue akan jadi apa gitu loh keluar dari rumah, dan gue tuh cuma kayak bawa mobil, gue nggak bawa apapun gitu loh. Dan menurut gue tuh kayak mungkin banyak di luar sana yang bertahan rumah tangganya, maksudnya kayak lo seorang ibu rumah tangga, lo bertahan demi anak karena lo takut di saat lo cerai, di saat lo divorce, lo akan nggak dapet kerjaan atau apa. Itu gue rasa di sana banyak banget. Tapi percaya, kalau rumah tangga lo nggak baik, lo bertahan terus lo berantem sama suami lo di depan anak, itu akan jauh lebih nggak baik gitu loh. Jujur aja, gue tuh pengen banget kayak orang lain yang ibarat kata cerainya secara baik-baik gitu loh, secara kayak ya udah
anak tuh nggak perlu tahu kalau kita divorce gitu. Cuman kayaknya seiring berjalannya waktu juga anak gue udah tahu kalau gue tuh divorce gitu kan. Tapi ya udah mau gimana gitu loh. Dan sampai detik ini ya gue paling ketemu anak gue kayak seminggu sekali gitu. Cuman kayak anak gue tuh awal-awalnya masih nanya kayak kenapa mama sama papa nggak bisa bareng-bareng. Awalnya anak gue yang kedua sih, lebih anak gue yang kedua tuh kayak dari SD. Sekarang tuh anak gue tuh yang kedua umur mau 11 tahun. Dan sekarang dia mungkin udah ngerti kalau gue sama bokapnya udah divorce gitu. Karena dia selalu bertanya kayak kenapa mama sama papa kita nggak bisa tidur bareng gitu. Dan gue tuh pada saat itu gue nggak bisa jawab gitu, kayak gue cuma bilang nanti gitu. Itu aja, kayak nanti ya nak itu aja gitu. Tapi ya mau gimana, gue nggak tahu kalian akan menganggap gue jahat atau tidak, tapi ya gue juga nggak boleh bawa anak gue sama ex suami gue gitu loh. Dan yang penting sih di sini kayak ya apa ya, maksudnya kayak gue tidak akan membenarkan diri gue, tapi ketimbang gue mempertahankan rumah tangga gue demi anak terus kayak gue berantem, itu menurut gue akan makin merusak mental anak gue. Secara dengan gue cabut dari rumah pun itu udah bikin mereka kecewa gitu loh. Tapi gue berusaha untuk tetap menjadi ibu yang baik, meskipun ya kalau dibilang sedih ya lah ya, kayak gue nggak bisa selalu ada buat mereka. Cuman gue percaya one day ya gue tuh malas nangis nih kalau udah ngebahas kayak gini. Gue percaya one day gue akan sama-sama gitu sama dia, sama anak gue gitu. Itu aja sih gitu. Tapi jadi kayak pesan gue tuh buat kalian, gue tuh lebih aware ke istri ya. Kalau suami tuh ya bodo amat lah, karena gue nggak tahu laki-laki itu, gue nggak bukan ngejudge laki-laki ya, cuman maksudnya mungkin banyak banget laki-laki yang di luar sana brengsek gitu loh, bajingan. Maksudnya kayak lo selingkuh tapi lo nggak mau cerain istri lo, terus seorang istri juga takut kalau misalnya dia divorce nanti gimana, gue nggak dapet, kalau gue nggak punya kerjaan, kalau gue nggak punya duit. Kayak gue pesannya tuh paling kayak lo tuh harus percaya bahwa rezeki tuh akan ada gitu loh, selalu akan ada, nggak mungkin tertukar. Semua manusia tuh udah punya rezeki masing-masing. Itu aja sih gitu ya, pesan gue cuma itu aja sih gitu. Jadi kayak kalian jangan banyak nanya lagi tentang kenapa anak gue nggak ikut gue gitu. Tapi ya gue masih sering ketemu anak gue, kayak masih komunikasi sama mereka. Kalau ditanya trauma nggak menikah, secara gue udah lama banget sendiri. Kalau dibilang trauma sih enggak, cuman memang gue belum dapetin orang yang bisa menerima gue dan anak-anak gue, dan mungkin belum cocok. Ya emang susah banget sih untuk dapetin pasangan yang sesuai yang kita harapkan. Tapi ya mungkin one day akan menikah, dan kalaupun tidak menikah lagi pun ya gue nggak apa-apa gitu loh. Yang penting yang gue harapin tuh anak gue aja sih. Kayak gue percaya bahwa one day gue akan sama-sama sama mereka, meskipun mungkin nantinya mereka akan menikah gitu, akan punya istri, bla bla, akan punya suami, akan dibawa gitu-gitu. Tapi gue akan berusaha akan berusaha ada buat mereka gitu. Karena anak-anak gue tuh sekarang masih kecil, tapi di saat nanti mereka udah besar, mereka akan tahu kenapa mama sama papanya udah nggak bisa sama-sama lagi. Jadi kayak itulah alasannya kenapa gue sampai depresi. Karena memang dari kecil gue punya trauma, gue banyak mendem apa yang gue rasain, gue nggak punya temen curhat, gue nggak ada support system dari keluarga. Itu aja. Semoga kalian tidak merasakan apa yang gue rasakan. Ya, pokoknya intinya pesan dari gue tuh buat ibu-ibu di luar sana, di saat anak lo bercerita, gue tahu seorang anak tuh harus menghormati orang tuanya, tapi orang tua juga harus kayak mensupport anaknya gitu loh. Ini beda loh, zaman sekarang tuh beda dengan zaman dulu yang lo harus keras sama anak lo. Itu tuh udah beda banget menurut gue. Karena anak itu sebenarnya akan baik-baik aja di saat orang tua bisa merangkul mereka, bahkan mungkin bisa jauh lebih menghormati gitu loh. Dan trauma itu bukan hal sepele gitu loh. Jangan lo anggap
itu sepele gitu. Enggak, ini tuh zamannya beda sama zaman dulu tuh bener-bener yang beda gitu loh. Gue sih berharap ibu-ibu di luar sana tuh kayak bisa, maksudnya kayak bisa anak lo tuh bisa lo jadiin teman, bisa jadiin apapun yang dia mau gitu. Dan gue yakin banget anak lo juga nggak mungkin ibarat kata kurang ajar dengan perlakuan lo seperti itu. Dia akan tetap menganggap lo orang tua gitu. Sama halnya kayak anak gue gitu loh. Kayak dia tetap yang kayak menghormati gue banget gitu loh jadinya gitu. Kayak gue selalu bilang kalau ada apapun cerita sama mama gitu loh. Gue dulu tuh ngelarang banget anak gue pacaran, tapi gue tahu zaman sekarang tuh beda gitu loh. Kalau semakin dilarang, anak itu akan semakin semakin mungkin akan semakin ngelakuin hal yang lebih dari yang kita larang gitu. Gimana sih, kayak kita kasih kebebasan, kita nutup dia untuk akses untuk pacaran gitu. Terus tiba-tiba di saat dia pacaran diem-diem dia bisa melakukan hal yang lebih gitu. Ngerti kan maksud gue gitu. Intinya itu sih, gue tuh lebih ke kayak semoga tidak ada orang yang merasakan apa yang gue rasain lagi, dan orang tua di luar sana lebih menjaga lagi mental anak-anaknya gitu loh. Karena zaman sekarang itu beda banget sama zaman dulu. Tolong jangan terlalu kolot lah pemikirannya gitu loh. Dan mental dan trauma itu bener-bener ngaruh banget gitu loh. Itu aja sih paling pesen gue gitu. Jadi kayak ya udah, nanti selanjutnya gue akan cerita lagi karena ini akan panjang banget gue menceritakannya, jadi nggak mungkin gue ceritain semua di konten ini gitu. Nah, buat kalian yang mau nanya soal apa, kalian bisa komentar di bawah sini, atau kalian mau ngasih ide apa, kalian boleh juga komentar di bawah sini gitu. Itu aja sih pesan gue. Semoga apa yang gue sampaikan kalian mengerti, seorang ibu-ibu ini mengerti dengan apa yang gue sampaikan. Gue cuma cerita dengan apa yang gue rasain, itu aja sih. Semoga tidak ada lagi anak-anak di luar sana yang merasakan apa yang gue rasain, itu aja. Karena trauma itu bener-bener yang bukan hal sepele, itu tuh akan sampai umur berapapun akan diingat. Itu aja sih. Ya udah gitu aja. Buat kalian jangan lupa di follow Instagramnya Umi, nanti ada bawah sini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Dan ditunggu konten-konten selanjutnya.